Keputusan tim Petronas SRT untuk merekrut Fabio Quartararo pada musim MotoGP 2019 sempat mengundang banyak keraguan saat diumumkan pada musim panas 2018. Kehebohan seputar pembalap muda Prancis tersebut yang awalnya digadang-gadang sebagai the next Marc Marquez saat masuk ke ajang Grand Prix sudah lama meredup karena performanya di kelas Moto2 dan Moto3 dinilai kurang mengesankan. Secara resmi, Quartararo tercatat hanya memiliki satu kemenangan Grand Prix di Moto2, mengingat kemenangan lainnya di Jepang pada tahun 2018 dicabut akibat pelanggaran teknis. Namun, manajemen SRT sangat yakin bahwa bakat besar yang dimiliki Quartararo saat mendominasi era pra-GP masih ada dan ia hanya membutuhkan lingkungan yang tepat untuk bersinar. Keyakinan tersebut terbukti benar sangat awal dalam masa baktinya bersama Yamaha. Pada musim 2019, ia berhasil meraih 6 pole position dan 7 podium menggunakan motor M1 yang berusia 1 tahun lebih tua. Performanya bahkan mampu memaksa Marc Marquez bertarung hingga putaran terakhir dalam beberapa kesempatan. Memasuki awal tahun 2020, Yamaha sudah memutuskan bahwa Quartararo adalah pewaris sejati kursi Valentino Rossi di tim pabrikan dan segera mengontraknya untuk musim 2021. 3 kemenangan yang diraihnya dalam musim 2020 yang sangat tidak terprediksi semakin memperkuat keputusan Yamaha tersebut. Quartararo langsung memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2021 dalam percobaan pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha. Prestasi ini mengakhiri puasa gelar 6 tahun Yamaha yang terakhir kali diraih oleh Jorge Lorenzo pada 2015. Pada tahun 2022, ia berusaha bertahan sebaik mungkin hingga akhir musim. Meskipun motornya jelas terbukti tidak cukup kompetitif untuk menantang Pecco Bagnaia dan Ducati, sebelum akhirnya penurunan performa yang sebenarnya melanda Yamaha. Hingga kini, pembalap Prancis itu, begitu juga Yamaha, tercatat masih belum meraih kemenangan lagi sejak Grand Prix Jerman 2022. Sejak saat itu, ia tidak menutupi ketidakpuasannya, meskipun Yamaha berhasil meyakinkannya untuk bertahan pada tahun 2025 dan 2026 dengan kesepakatan bernilai besar mencapai 12 juta euro. Di sisi lain, Aprilia dikabarkan tidak mampu meyakinkannya dengan tawaran kontrak yang dilaporkan bernilai 4 juta euro. Pada saat itu di tahun 2024, Aprilia baru memenangkan 4 Grand Prix dalam 10 musim, dan konsistensi mereka secara keseluruhan dalam memperebutkan kemenangan dinilai masih belum terbukti. Jika menengok ke belakang pada akhir tahun 2025, mudah bagi orang untuk menganggap keputusan Fabio Quartararo bertahan di Yamaha sebagai kesalahan yang didasari oleh keserakahan finansial. Namun, jika melihat performanya di atas motor M1 dibandingkan dengan rekan-rekan sesama pembalap Yamaha, alasan ia bertahan dengan cara tersebut menjadi sangat jelas. Ia sangat sadar akan kualitasnya sebagai pembalap hebat dan berapa harga yang pantas untuk bakat seperti itu. Dalam beberapa hal, kepercayaan diri Quartararo tersebut mungkin terlihat agak sempit jika dibandingkan dengan keputusan Marc Marquez yang rela melepaskan gaji besar demi mengendarai motor juara di Gresini pada 2024. Namun perbandingan itu sebenarnya tidak sepadan. Marquez saat itu berada di titik di mana keraguan mulai muncul akibat cedera pada 2020 dan motor Honda yang tidak kompetitif. Menginjak usia 31 tahun pada 2024, Marquez sadar waktu tidak berpihak padanya untuk membuktikan bahwa ia masih bisa juara. Kini, ia telah membuktikannya, bahkan lebih dari itu. Kontrak dasar Ducati untuk Marquez yang kabarnya sekitar 3 juta euro ditambah bonus terlihat sangat menguntungkan bagi tim. Namun dalam negosiasi tahun 2027 nanti, Marquez dipastikan akan menekan keras untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan nilainya. Kemajuan Aprilia pada tahun 2025 memang menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika terkait keputusan kontrak Quartararo? Namun mengingat kesuksesan yang pernah ia nikmati bersama Yamaha sebelumnya, serta kehadiran insinyur Max Bartolini yang meyakinkannya, keputusan untuk memperpanjang kontrak dengan pabrikan Iwata itu tetaplah masuk akal. Penurunan performa Yamaha dalam beberapa tahun terakhir tidak menggoyahkan status Quartararo sebagai salah satu pembalap terbaik di grid musim 2025, semakin mengukuhkan hal tersebut, di mana ia berhasil menembus 10 besar klasemen kejuaraan di posisi ke-9. Ia menjadi satu-satunya wakil dari pabrikan Jepang yang berada di dalam 10 besar klasemen pembalap. Hal ini sangat mengesankan, mengingat Honda sempat memenangkan 1 Grand Prix dan meraih beberapa podium, sedangkan Yamaha hanya mencetak 1 podium hari Minggu di GP Spanyol saat Quartararo finish kedua. Dalam klasemen akhir, Quartararo unggul sangat jauh, yakni 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya Jack Miller yang berada di posisi ke-17 bersama tim Pramac Yamaha.
Statistik kualifikasinya juga mencolok. Dari 22 seri balapan, Quartararo lolos kualifikasi di 10 besar sebanyak 20 kali dan berhasil masuk Q2 di semua acara kecuali satu. Jika digabungkan, ketiga rekan setimnya di Yamaha hanya meraih 1 kali start barisan depan. Sementara Quartararo meraih 10 kali, 6 diantaranya adalah pole position. Ia juga berhasil mencetak 10 kali finish di posisi 10 besar dengan motor M1 yang performanya kurang memuaskan dibandingkan dengan 5 kali untuk Miller, serta hanya 2 kali masing-masing untuk Alex Rins dan Miguel Oliveira. Yamaha memiliki talenta lintas generasi di tangan mereka, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka telah menyia-nyiakan 4 tahun di mana seharusnya Quartararo memasuki masa kejayaan karirnya setelah gelar juara dunia 2021. Itulah sebabnya komentar Quartararo seringkali terdengar keras mengenai motor yang diberikan Yamaha dan kemajuan yang mereka buat. Yamaha tidak bisa terlalu marah akan hal itu, mengingat komitmen yang telah ditunjukkan Quartararo kepada merek tersebut hingga saat ini. Yamaha telah berusaha mengimbangi komitmen tersebut. Rekrutan Max Bartolini sebagai direktur teknis memberikan motivasi dan kepastian yang besar bagi Quartararo. Selain itu, keputusan Yamaha untuk membangun mesin V4 juga layak mendapat pujian besar sebagai upaya maksimal mereka untuk meyakinkan Quartararo agar mau berkomitmen demi masa depannya. Ketidaksabaran kini jelas mulai dirasakan oleh kedua belah pihak. Quartararo terlihat kurang antusias dengan motor yang telah ia uji sejauh ini. Meskipun ia memperhalus komentarnya saat di Valencia, ia enggan menyebutkan keunggulan nyata dari mesin V4 selain fakta bahwa ia menyukai sensasi berkendaranya. Masalah utama pada mesin V4 saat ini adalah kurangnya feeling atau rasa percaya diri pada bagian depan motor. Padahal aspek itu merupakan satu-satunya kekuatan utama dari motor mesin inline 4 sebelumnya. Mengingat proyek ini baru berada di tahap awal, Yamaha tidak menetapkan ekspektasi apapun untuk paruh pertama tahun depan. Namun Quartararo telah menegaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk menunggu Yamaha meyakinkannya. Karena bursa pembalap untuk musim 2027 diprediksi akan bergerak dengan sangat cepat. Kritik terus-menerus dilontarkan Quartararo terhadap motor lama dan motor V4, ternyata membuat bos Yamaha Paolo Pavesio merasa gerah. Pavesio menyatakan bisa memahami rasa frustasi pembalapnya, namun ia mengingatkan bahwa mereka semua adalah profesional yang berada di kapal yang sama. Ia menekankan bahwa Quartararo telah menerima tawaran untuk membalap bagi Yamaha, sehingga terlalu banyak mengeluh di depan umum dinilai tidak membantu komitmen perusahaan. Dalam beberapa minggu terakhir, terlihat jelas bahwa kesabaran Yamaha mulai diuji. Mungkin Quartararo terlalu terpaku pada proyek V4 karena ia menginginkan paket motor yang kompetitif saat ini juga. Sesuatu yang sudah diakui Yamaha secara terbuka tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menjelang masa negosiasi kontrak, Yamaha berada di persimpangan jalan. Mereka tidak memiliki tawaran instan untuk Quartararo selain uang lebih banyak dan janji bahwa proyek V4 akan berhasil di masa depan. Namun Quartararo kini sadar bahwa uang tidak selalu menjamin motor terbaik, dan pelajaran dari langkah berani Marc Marquez pasti akan menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan untuk tahun 2027. Quartararo juga sangat sadar bahwa selama karirnya di kelas utama, ia pernah menolak tawaran dari Ducati dan Aprilia, dua motor terbaik di lintasan saat ini. Jika kesempatan serupa muncul lagi, ia tidak akan mau melewatkannya untuk ketiga kalinya. Perubahan aturan mesin menjadi 850cc pada tahun 2027 memang membuat pemilihan tim menjadi sulit diprediksi layaknya sebuah lotre. Namun saat ini, hanya motor Yamaha yang terlihat tidak memiliki potensi untuk memenangkan balapan. Jika Yamaha ingin meyakinkan Quartararo untuk bertahan, mereka hanya bisa mengandalkan kemungkinan keberhasilan pengembangan V4 yang akan berlanjut ke mesin 850cc, serta bantuan Toprak Razgatlioglu dalam membantu tim memahami rahasia ban Pirelli lebih awal. Meskipun demikian, melihat kemajuan yang dibuat oleh Honda, Ducati, dan Aprilia, sulit membayangkan merek-merek tersebut akan tiba-tiba terpuruk di tahun 2027. Perlu dicatat juga bahwa terakhir kali terjadi pergantian pabrikan ban di kejuaraan, Yamaha adalah pihak yang paling terdampak. Jika Yamaha tidak segera meningkatkan kecepatan tahun depan dan memulai tahun 2027 dengan baik, ketegangan antara kedua belah pihak hanya akan semakin memperburuk. Mungkin Yamaha harus melakukan hal yang dulunya tak terpikirkan, yaitu melepas Quartararo. Yamaha sudah pernah merasakan pengalaman memiliki pembalap yang tidak bahagia dan merasa pantas mendapatkan motor yang lebih baik, seperti kasus Maverick Viñales pada tahun 2021. Saat itu, bahkan ketika mereka sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal, atmosfer di dalam tim tetap tidak membaik.
Saat ini Yamaha dengan proyek mesin V4-nya berada pada titik krusial, di mana mereka membutuhkan semua pembalapnya untuk bergerak ke satu arah yang sama. Alex Rins dan Jack Miller yang belakangan ini tidak terlibat dalam perebutan gelar juara, dianggap lebih mudah untuk menahan ekspektasi mereka. Namun, tantangannya adalah Yamaha sangat membutuhkan umpan balik dari pembalap utamanya, Quartararo, agar sejalan dengan masukan dari pembalap lain terkait mesin V4 tersebut. Jika fokus Quartararo semata-mata hanya pada hasil instan, hal itu justru akan menghambat proyek V4. Terlebih lagi, tahun ini Razgatlioglu sedang dalam fase belajar MotoGP, sekaligus membantu pengembangan motor untuk regulasi 2027. Yamaha sebenarnya bisa berkaca pada Honda untuk melihat mengapa berpisah dengan seorang superstar bisa membantu dalam jangka panjang. Kehilangan Marquez memang menjadi titik terendah bagi Honda pada akhir 2023. Namun, uang yang dihemat dari gaji besar Marquez dialihkan untuk mendanai proyek pengembangan. Hasilnya, pada akhir 2024, Honda berhasil merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis dan Alex Espargaro sebagai pembalap penguji yang kuat. Pada tahun 2025, Honda menjadi cukup kompetitif sehingga mampu memikat nama-nama besar seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta untuk musim depan. Menjelang 2027, Honda diprediksi akan menjadi pemain utama di bursa pembalap. Bahkan nama Quartararo pun kini dikaitkan dengan mereka. Honda telah membuktikan bahwa melangkah maju tanpa pembalap yang terlalu dominan, yang biasanya menutupi kelemahan motor, justru membantu pabrikan mengembangkan motor yang lebih seimbang dan menyeluruh. Tentu saja akan ada rasa sakit jangka pendek bagi Yamaha jika hal itu terjadi. Namun mereka sebenarnya sudah menghadapi masalah nilai pasar yang rendah meskipun masih memiliki Quartararo. Dengan banyaknya kursi pabrikan lain yang tersedia, antrean pembalap yang mengincar kursi Yamaha untuk tahun 2027 diprediksi tidak akan panjang, dan kemungkinan tidak akan diisi oleh nama-nama papan atas. Komposisi pembalap Yamaha pada tahun 2024 sudah mengisyaratkan kelemahan ini. Mereka memiliki talenta kelas 1 dalam diri Quartararo, tetapi kedalaman skuadnya terbilang lemah. Meskipun Alex Rins, Jack Miller, dan Miguel Oliveira adalah pemenang balapan yang terbukti, performa mereka sedang menurun. Rins belum kembali ke performa terbaiknya sejak cedera kaki pada 2023. Miller hampir terdepak dari pedok untuk tahun 2025 jika bukan karena faktor paspornya yang membantu. Dan hasil balapan Oliveira juga menurun selama 2 tahun di tim satelit Aprilia akibat cedera. Perekrutan juara dunia Superbike 3 kali, Toprak Razgatlioglu, memang menimbulkan kehebohan. Namun langkah itu dirasa sebagai momen sekarang atau tidak sama sekali bagi bintang Turki tersebut. Sedikit yang meragukan kemampuannya beradaptasi di MotoGP. Mungkin Yamaha merasa lebih berani untuk secara terbuka mengkritik keluhan Quartararo karena mereka merasa memiliki potensi bintang masa depan di tangan Razgatlioglu. Terlepas dari itu, sulit membayangkan bagaimana Yamaha bisa mendapatkan nama yang setara nilainya dengan Quartararo jika ia benar-benar pergi. Namun hal itu mungkin adalah pil pahit yang harus ditelan demi kebaikan proyek yang lebih besar, yaitu memenuhi ambisi mereka untuk kembali bertarung memperebutkan gelar juara di masa depan. Dalam banyak hal, posisi Yamaha memang serba salah, tetapi terkadang pendekatan yang berbeda memang diperlukan.